Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kusumasari. Saya dari program studi pendidikan Islam Anabis ini semester 6 dengan NIM 291739192 Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anak yang berkelainan atau abnormal. Definisi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau sering disebut ABK adalah anak yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan, gangguan, atau hambatan sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan yang khusus. Anak berkebutuhan khusus juga didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan atau layanan khusus untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu tunanetra. Anak tunanetra adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan fisik pada fungsi penglihatan. Yang kedua itu tunarungu. Tunarungu adalah istilah anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan fisik pada fungsi pendengaran. Yang ketiga itu tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan fisik berupa cacat tubuh. Yang keempat, tunawicara. Tunawicara adalah seorang yang mengalami gangguan dalam berbicara, baik dalam pengucapan bahasa maupun suara. Perbedaan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus kelainan fisik. 1. Anak tunanetra berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan normal ada di posisi 20/20 atau 6/60 meter. Low vision itu ada di posisi 6/20 meter atau 6/60 meter. Berat itu ada di 6/60 meter atau kurang. Sudah tidak bisa melihat itu visus 0. Berdasarkan adaptasi pedagogis, kemampuan melihat itu sedang. Ketidakmampuan melihat syarat berat. Ketidakmampuan melihat dengan taraf sangat berat. Yang kedua itu anak tunarungu. Tunarungu itu dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Tunarungu secara umum yaitu tuli, yaitu penyandang tunarungu berat dan sangat berat dengan tingkat ketulian di atas 90 dB. Penyandang tunarungu yang ringan atau sedang dengan tingkat ketulian 20-90 dB. Tunarungu secara khusus. Tunarungu yang ringan itu memiliki tingkatan ketulian 20-45 dB. Tunarungu dengan memiliki tingkat ketulian 46/70 dB. Tunarungu berat adalah penyandang tunarungu yang memiliki tingkat ketulian 70-90 dB. Tunarungu sangat berat adalah penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian di atas 90 dB. Yang ketiga, anak tunadaksa. Anak tunadaksa terbagi atas 3 golongan. Golongan yang pertama itu golongan ringan, adalah mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, dan dapat menolong dirinya sendiri. Sedangkan golongan sedang adalah mereka yang membutuhkan pelatih untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Sedangkan golongan berat, mereka sama sekali tidak bisa melakukan apapun, jadi mereka butuh perawatan dalam berbicara dan menolong dirinya sendiri. Yang keempat, anak tunawicara. Secara umum, tunawicara diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, keterlambatan dalam bicara. Yang kedua itu gagap. Yang ketiga itu kehilangan kemampuan berbahasa, mulai dari inti pembahasan sampai tidak dapat berbicara sama sekali. Yang terakhir, kelainan suara ditandai dengan perbedaan suara dengan anak yang normal. Karakteristik anak berkebutuhan khusus yang berkelainan fisik. Yang pertama, anak tunanetra. Dari segi fisik, adanya kelainan pada organ penglihatan atau mata yang dapat dibedakan dengan anak normal pada umumnya. Yang dari segi motorik, dengan hilangnya
pengalaman visual menyebabkan tunanetra kurang mampu melakukan orientasi lingkungan seperti anak normal. Yang ketiga, perilaku. Anak tunanetra sering menunjukkan stepos karena menimbulkan masalah pada diri anak. Yang keempat, akademik. Bagi anak yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra akan mempengaruhi dengan keterampilan akademis anak, khususnya dalam bidang menulis dan membaca. Yang terakhir, pribadi dan sosial. Anak tunanetra perlu mendapatkan latihan langsung dalam bidang pengembangan berinteraksi. Yang kedua, anak tunarungu. Dari segi fisik, secara berjalan kaku. Terjadi permasalahan pada organ telinga, mengalami ketidakseimbangan dalam aktivitas fisik. Dari segi bahasa, anak mengalami tunarungu akan memiliki kosakata yang sedikit, sulit mengartikan kata-kata, dan tata bahasa kurang teratur. Segi intelektual, anak yang mengalami tunarungu akan terhambat komunikasi dan bahasanya, sehingga mengakibatkan intelektual anak menjadi lambat. Segi sosial dan emosional, anak tunarungu akan sering merasa curiga terhadap sesuatu dikarenakan mereka tidak memahami apa yang orang lain bicarakan. Yang ketiga, anak tunadaksa. Gangguan motorik. Anak yang tunadaksa akan mengalami gangguan motorik seperti kekakuan, kelumpuhan, dan gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan. Gangguan sensorik. Anak tunadaksa akan mengalami gangguan sensorik antara lain melihat, mendengar, mencium, meraba, dan perasa. Gangguan tindak kecerdasan. Anak tunadaksa memiliki tingkat kecerdasan sekitar 45%, sehingga mengalami keterbelakangan mental. Kemampuan bicara. Anak tunadaksa akan mengalami gangguan bicara yang disebabkan oleh kelainan motorik otot-otot bicara. Emosi dan penyesuaian sosial. Emosi akan sangat bervariasi tergantung dengan rangsangan yang anak terima. Yang keempat, anak tunawicara. Pada umumnya, anak tunawicara memiliki kelambatan dalam perkembangan bahasa bila dibandingkan dengan anak normal. Kemampuan inteligensi anak tunawicara tidak berbeda dengan anak normal. Yang membedakannya hanya pada skor IQ. Verbal akan lebih rendah dengan anak normal. Yang terakhir, akan mengalami gangguan dalam pengendalian emosi, sosial, dan perilaku dalam berinteraksi di lingkungannya. Anak berkebutuhan khusus berkelainan emosi atau tunalaras. Menurut Perundang-undangan Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952, anak tunalaras adalah individu yang memiliki tingkah laku menyimpang, berkelainan, dan melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Beberapa klarifikasi anak yang mengalami tunalaras. Gangguan emosi. Anak yang tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang, sedih, dan pemarah. Gangguan sosial. Anak ini akan mengalami gangguan atau merasa kurang sehingga bergaul atau berinteraksi. Karakteristik anak tunalaras. Karakteristik anak yang mengalami tunalaras berdasarkan tingkah laku anak. Yang pertama, anak yang mengalami kekacauan tingkah laku akan memperlihatkan ciri-ciri suka, berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, dan yang lainnya. Yang kedua, anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dari keramaian. Yang ketiga, anak yang manja, suka melamun, kaku, dan pasif. Yang terakhir, anak yang agresif atau terlalu hiperaktif dengan lingkungannya. Karakteristik anak yang mengalami tunalaras berdasarkan akademis. Yang pertama, pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Yang kedua, lebih sering melanggar peraturan.
Yang ketiga, tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar. Yang terakhir, suka mengganggu teman belajar. Karakteristik anak yang mengalami tunalaras berdasarkan sosial emosional. Pertama, masalah yang mengganggu orang lain. Perilaku melanggar aturan keluarga dan sekolah. Yang kedua, memiliki perilakuan agresif, suka mengganggu teman, tidak mau bekerja sama, dan suka mengganggu. Yang ketiga, adanya hal-hal yang menyebabkan anak menjadi tekanan batin dan rasa cemas. Yang terakhir, adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif. Tarik keluar. Pintar. Terus sekarang kita lafalkan. Ini A, nggak ada suaranya. A. Sayang, tidak, buka. Yuk. A. Wih, suaranya udah kenceng. Tidak, sayang. Nih, sayang. Tidak, sayang. Pintar. Pokoknya kalau udah mulai melukai diri, pasti langsung diiniin, diatasi segera. I, nggak ada. Ibu belum dengar. I. Wih, hebat. I. Wih, udah bisa. Kalau ini di rumah belajar juga menulisnya ada, boleh nanti ibu lihat ya. Terus ini top. Kalau ini nangis, sedih. Enggak ya, walaupun sakit semangat. Tuh. O. Top. Kalau ini bunyi huruf apa? Ini nih, apa? A. Tapi masih sedikit yang apa gitu. Ya kan? Pas dong. Ulangi boleh? Top. Kalau ini I. Satu. Bagus. Sendiri. Kalau ditambahin tapi masih kecil. kalau ini ditambahin di sini. Wes. Ditambah tambah dengan Hebat. Nanti Aurel juga sama ya belajar. Oh ini ditambah nol. Hebat. Ulangi lagi ya Bapak ya. Lihat dulu. Tos dong. Kalau ini